Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan makalah kami mengenai memahami konsep monogami dan poligami. Kami kelompok 4 Masail Fikih terdiri dari 3 anggota, yaitu saya sendiri, Putri Nagdia Anggraita, Rismanisya Ainul Jannah, dan Rika Ajeng Mustikasari. Poin pertama mengenai pengertian poligami dan monogami. Monogami adalah laki-laki yang hanya mempunyai satu istri pada jangka waktu tertentu. Namun dengan demikian tidak sama dengan sistem hukum lain. Katakanlah hukum barat yang melarang poligami secara mutlak. Hukum Islam termasuk hukum dalam bentuk perundang-undangannya memberi kemungkinan atau tepatnya membolehkan poligami bagi orang tertentu dengan alasan tertentu dan dalam keadaan tertentu. Yang dimaksudkan bahwa poligami adalah dilakukan harus atas sepengetahuan istri atau istri-istri yang telah ada berkemampuan secara ekonomis dan memperoleh izin dari pengadilan yang berwenang. Selanjutnya, poligami adalah perkawinan antara seorang laki-laki dengan perempuan lebih dari seorang. Menurut Mahfud Seltut, hukum poligami adalah mubah selama tidak dikhawatirkan terjadinya penganiayaan terhadap para istri. Jika terdapat kekhawatiran terhadap kemungkinan terjadinya penganiayaan dan untuk melepaskan diri dari kemungkinan dosa yang dikhawatirkan itu, dianjurkan agar mencukupkan beristri satu orang saja. Poin yang kedua adalah segi positif serta negatif dari monogami dan poligami. Ya, seperti hukum syariat Islam yang adalah rukhsah, adalah suatu kelonggaran ketika darurat, sama dengan bagi seorang musafir dan orang sakit yang dibolehkan buka puasa saat bulan Ramadan. Biasanya sistem poligami tidak akan digunakan kecuali dalam kondisi mendesak saja. Poligami tidak akan ada kecuali jika membludaknya jumlah perempuan. Tujuan mengapa harus disyariatkan poligami adalah agar tidak ada satupun perempuan muslimah dimanapun mereka berada hidup dalam kehidupan dalam sebuah masyarakat tanpa memiliki suami. Semuanya bertujuan agar lingkungan tersebut terbebas dari kesesatan dan perempuan ketika mereka mendapatkan posisi sebagai istri kedua tidak akan melakukan hal yang menyimpang. Sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, langsung saja. Di sini saya akan melanjutkan materi yang ketiga, yaitu tentang syarat poligami di Indonesia. Menurut pasal 5 ayat 1, untuk mengajukan permohonan kepada pengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 undang-undang ini harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, yaitu adanya persetujuan dari istri-istri. Yang kedua, adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri dan anak mereka. Yang ketiga, adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri dan anak-anak mereka. Kemudian pada pasal 4 ayat 2 dan pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu pasal 4 ayat 2, pengadilan dimaksud dalam ayat 1. Pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seseorang apabila, yaitu yang pertama, istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri. Yang kedua, istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Dan yang terakhir, istri tidak dapat melahirkan keturunan. Bagi setiap suami wajib dalam berbagai hal, antara lain yaitu yang pertama, suami tidak boleh menikahi lebih dari 4 wanita. Para ulama telah bersepakat akan dibolehkannya poligami dengan syarat tidak lebih dari 4 orang istri.
Yang kedua, haram menyatukan wanita-wanita yang masih ada tali persaudaraannya. Yang ketiga, kewajiban suami adalah berlaku adil kepada para istri dan anak-anak dalam pembagian nafkah, hari, dan tempat tinggal. Yang keempat, suami memiliki kemampuan menjaga kehormatan para istri dan memberikan nafkah. Yang kelima, suami tidak membuat huru-hara dan mampu bersikap bijak dalam keluarga. Yang keenam, kemampuan suami dalam memenuhi nafkah biologis istri-istrinya. Dan yang terakhir yaitu suami sehat secara jasmani. Sekian materi yang saya jelaskan, selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Rika Ajeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja di sini saya akan melanjutkan sedikit memaparkan tentang solusi dari poligami. Urgensi izin hukum poligami dengan segera sesuai dengan ketentuan hukum yang bersifat prosedural untuk memberikan jaminan hukum atas kejadian pernikahan. Jadi keberadaannya adalah hukum kasus formal yang diakui. Pernikahan ada dalam materi sah jika dilakukan sesuai dengan ketentuan agama dan hanya mengenali acara pernikahan sebagai pemenuhan persyaratan formal. Ketentuan formil undang-undang tersebut sama dengan ketentuan material untuk sahnya perkawinan. Oleh karena itu, pernikahan poligami dianggap sah jika memenuhi ketentuan hukum yang substansif, yaitu dilakukan sesuai dengan kondisi dan prinsip-prinsipnya di bawah hukum Islam dan terpenuhi hukum formal yang dibuat setelah pembelian izin dari otoritas kehakiman melalui pernikahan poligami seperti itu. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan, ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.